Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu fiha faslani. Al-muqaddimatu mubtada ini. Fiha faslani. Fiha faslani ini kan mubtada khobar ini kan? Iya. Jadi ini kalau fiha ini mubtada khobar, berarti ini khobarnya apa? Khabar mufrad. Khobar mufrad. Fiha berarti. Kenapa? Fiha. Fiha. Ya. Apa? Khobar. Khobar. Khobar dua kali berarti ini. Faslan ini juga. Berarti muqaddam. Faslani ini mubtada muakhar. Muakhar. Tetapi al-muqaddimah ini bisa mubtada terus faslaninya khabar, cuman dia takdir muqaddar, berarti dia artinya nanti al-muqaddimatu fiha dzatu faslaini, mempunyai dua fasal. Dzatu faslaini, dzatunya dibuang diganti faslaini, ini faslani. Karena muqaddimah itu kenapa harus dzatu? Karena muqaddimah itu mufrad, faslani tasniyah. Mubtada dan khabar harus sesuai. Kalau mubtada mufrad, khabarnya mufrad. Ini tasniyah, maka dia ditakdir Zatu. Kenapa bukan zu? Karena muqaddimah muannas. Maka pakai zatu yang muannas juga. Harus teliti begitu. Al-faslul awwaluh, pasal yang pertama. Berarti ini hadza al-faslul awwaluh. Khabarnya ma'rifat tadi. Atau al-faslul awwalu ini mubtada, fi ta'rifi ini khabar. Fi ta'rifi usulil fiqh, khabarnya. Fi-nya ini. Oh, berarti ini jadi mubtada al-faslul awwalu. Oh iya. Wa mawdu'ihi. Oh iya. Wa faidatihi. Wa istimdadihi. Ngerti gak? Yang mana? Fi ta'rif, definisi usul fikih, maudu'ihi, topiknya, faidatihi, faidahnya, istimdadihi, pengambilannya. Semuanya ini atau kepada ta'rifi. Usul fikih ada dua kata, ada aslu, ada fikih. Maka disebutkan fal aslu lughatan. Yang disebut asal secara lughatan tamyiz huwa ma buniya alaihi ghairuhu. Ma adalah suatu buniya yang dibangun alaihi, di atas ma ghairuhu. Ini naibul fa'il dari buniya. Kaslil jidari, seperti dasar bangunan. Jadi aslu itu dasar secara bahasa. Wal far'u, karena aslu ini dasar, maka harus ada cabangnya. Wal far'u, yang disebut far'u cabang, ma buniya ala ghairi, suatu yang dibangun di atas yang lain. Ka furu'is syajarati, seperti cabang-cabang pohon. Li asliha, terhadap akar pohon. Wa furu'il fikhi, dan cabang-cabang fikih, li usulihi, terhadap dasar-dasar fikih, terhadap usul fikih. Wastilahan, secara istilah, maka wastilahan ini ataf kepada lughatan. Yutlaku, ini khabar yang kedua dari al-aslu. Fal aslu yutlaku, begitu. Ala khamsati ma'anin, atas 5 makna. Ini ma'aniyuh ini. Cuman iyanya dibuang. Ini maka tanwinnya ini namanya tanwin lil iwad. Tanwin pengganti. Tanwin lil iwad. Tanwin iwad namanya. Tanwin iwad artinya tanwin yang mengganti huruf ini. Iwad kan ada yang mengganti huruf, ada yang mengganti kalimat, ada yang mengganti macam-macam kan.
Jadi usul itu punya 5 arti. Kalau kemarin kan berapa artinya? 3 doang kan? Ini 5, berarti nambah 2. Pertama, al-qa'idatul kulliyatu, kaidah kulliyah. Kaidah umum. Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama usul fikih, ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli ay mukhalifun lil qa'idatil kulliyati. Ibahatul maitati, kebolehan memakan bangkai, lil muttarri, bagi orang yang terdesak, khilaful asli, itu menyalahi asal. Apa yang maksud asal? Maksudnya mukhalifun, menyalahi, lil qa'idatil kulliyati, terhadap kaidah kulliyah, kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Kullul maitati haramun, semua bangkai adalah haram. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitatah. Maitat itu maitatah. Allah mengharamkan kepada kalian al-maitatah, mengharamkan bangkai. Gampang? Gampang. Pertama, jadi kaidah kuliahnya itu semua bangkai haram. Lalu ternyata kalau orang terdesak boleh makan, berarti dia menyalahi asal, menyalahi kaidah kuliah, kaidah umumnya. Kedua, ar-rajihu. Ar-rajihu itu yang menang, yang unggul. Kaqaulihim, al-aslu fil kalami al-haqiqatuh. Al-aslu, asal, hukum asal, fil kalami, di dalam ucapan, al-haqiqatu, adalah makna hakikat. Ay ar-rajihu indas sami, ay ar-rajihu, pendapat yang unggul, indas sami, menurut pendengar. Jadi kalau saya bilang singa, di kamu sebagai pendengar paham bahwa singa itu begini, dia punya gigi 4, bertaring, hakikat, punya arti hakikat. Al-aslu ar-rajihu itu. Jadi kalau saya bilang singa, karena singa ini punya banyak arti kan. Ada orang yang berani, singa, kamu jangan pikir dia itu langsung singa yang bergigi 4, bukan orang yang berani atau orang bertaring, tapi langsung singa, makna secara hakikat gitu. Begitu juga dengan Al-Quran nanti, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, pakai hakikat, pakai semua hakikat, kecuali nanti tidak bisa dikasih makna hakikat, baru kita takwil. Misalnya dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-arsy istawa, misalnya, wa Allah yang Ar-Rahman al-arsy istawa, dia istiwa di arsy. Nah, ini bagaimana tuh? Istawa ada. Nah, maka istawa ini, kalau Ar-Rahman itu dia menempati arsy, maka Allah itu jadi punya tempat. Nah, bagaimana sebelum ada arsy? Arsy ini kan baru ada. Nah, makanya ini perlu ditakwil. Oh, ini namanya menguasai. Jadi arsy itu bukan sebagai tempatnya Allah, karena Allah tidak bertempat. Itu bayangkan kalau bertempat bagaimana? Kalau gimana? Paham? Ketika sudah tidak mungkin lagi diartikan secara hakikat, perlu takwil.
Tetapi kalau ulama dulu itu dia tidak pakai istawa, udah istawa, tapi dia tetap tidak apa, tidak diartikan secara tempat, seperti misalnya yadullahi, tangan Allah misalnya. Dia iyad tidak diberi arti kekuasaan, ditakwil. Kenapa ditakwil? Karena orang-orang awam itu gak paham kalau dikasih iyad, dia seakan dia menyaksikan, dia memahami bahwa iyad tangan seperti ini misalnya. Makanya ditakwil agar orang awam paham. Tapi kalau orang mutaqaddimin iyad sudah tidak dibahas lagi. Iyad. Kalau dibilang, kalau ini dikasih hakikat, iyad tangan, hakikat. Nah, kayak tangan punya jari misalnya, tangan Allah semuanya kanan, gak ada kiri, nanti dibayang-bayang begitu. Ini perlu ilmu itu, makanya ilmu ini tauhid itu berakal dulu. Yang tadi kan pakai akal. Yang nomor 3, al-mustashab. Ngerti gak maksudnya? Ini sedang membahas al-aslu. Ya. Arti aslu itu Secara istilahnya. Kayak ainun. Ini kan punya arti banyak nih. Ainun mata. Ainun benda. Apa lagi? Ainun benda cair. Ainun apa lagi? Banyak ainun. Mata-mata bisa. Doroba banyak lagi, kalau doroba ini ratusan nih, memukul, menjadikan, mengalihkan, kali, doroba. Jadi ar-rajih, al-aslu ini kaidah kulliyah, ar-rajih wal mustashab dan mustashab. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu hukum asal, artinya mustashab, baqa'u ma kana ala ma kana, tetap seperti sebelumnya. Ini gampangnya. Makana ala makana. Baqa'u ma kana, tetapnya suatu kan yang ada, ala makana, atas satu yang ada. Contoh begini. Idza tayaqqana al-wudu'ah wa syakka fil hadathi fa huwa tahirun li'anna al-asla istishabut taharati. Idza tayaqqana al-wudu'ah, ada seorang yakin dia punya wudu, baru wudu. Wa syakka fil hadath, lalu dia ragu, dia udah batal enggak wudunya gitu. Tapi dia udah punya wudu, lalu ragu. Tuhur misalnya punya wudu, pas mau asar ragu dia, udah kentut apa enggak gitu. Fahuwa tahirun, maka dia tetap punya wudu. Kenapa? Li'annal aslah istishabut taharati, karena hukum asalnya adalah istishabut tahar. Istishabut tahar artinya berarti dia taharahnya itu tetap. Istishabut taharati. Padahal mustashab itu tetap maksudnya. Tetap seperti sebelumnya. Allah. Al-maqis alaih. 4 maqis alaih ka qaulihim. Yajri riba fil aruzzi qiyasan ala syair. Yajri riba berlaku fil aruzzi terhadap ruz, nasi. Qiyasan ala syairi, karena dikiaskan kepada syair, jawawud. Wal aruz, Jawawud apa itu? Jawawud. Cek di Google, jawawud. Syair. Makanan orang Arab. Saya kemarin kalau di Maroko banyak roti tiap hari. Gak makan nasi. Wal aruz maqisun wa yusamma aidan far'an. Ruz ini maqis, disebut maqis, yang dikiaskan.
juga disebut far'un. Syair maqisun alaih. Maqisun alaih. Yang menjadi objek kias. Oh, jadi maksudnya di nasi itu dikiaskan ke syair itu. Usama aidan aslan, disebut asal. Jadi makis alih. Jadi makis alih ini asal. Jadi kayak narkoba kepada khomer. Dikiaskan ke khomer. Nah, maka khomernya itu asalnya. Juga disebut makis alih. Yang kelima ad-dalil. Jadi aslun itu punya arti dalil. Al-aslu fi hadhil mas'alah al-kitab was sunnatuh. Asal di dalam masalah ini adalah kitab dan sunnah, ay daliluha. Wa minhu usulul fikih. Begitu juga yang punya arti dalil itu usul fikih. Jadi usul fikih artinya dalil fikih. Wa hadha awfaqu bil maqam. Usulul fikih dalilul fikih ala sabilil ijmali. Jadi usul fikih adalah dalil fikih secara umum. Kaqaulihim, seperti ucapan para ulama usul fikih, mutlaqul amril wujub. Amar yang mutlak itu punya arti wajib. Mutlaqun nahyi lit tahrim. Nahi yang mutlak itu tahrim. Mutlaqu fi'lin nabi wal ijma' wal qiyas hujaj. Perbuatan nabi, ijma' dan qiyas adalah hujah-hujah. Jadi usul fikih adalah dalil fikih. Jadi tambahannya ini apa aja? Ar-rajih dan ar-rajih dan mustashab ya. Makis alih ini asli ya. Bukan mustashab ada ini enggak ya? Wal fikhu fikih. Wa'lam.